Ya. Jadi ketakutannya di sini aja tuh, ketakutan yang nggak punya argumen bola gitu loh. STY melakukan itu loh, potong generasi dari nol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Falco Ngoe Channel. Sebelum saya melanjutkan pembahasan video saya kali ini, saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada sesama saudara dan saudariku yang Muslim yang hari ini merayakan Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin, selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri hari ini ya. Baik teman-teman, topik pembahasan saya kali ini masih seputar sepak bola dan sepak bola. Ya, tadi pada awal cuplikan video teman-teman mendengar suatu pernyataan dari seorang mafia bola. Siapa lagi kalau bukan si Towel. Orang ini tidak ada kapok-kapoknya, orang ini tidak ada bosan-bosannya menyerang pelatih timnas Indonesia, Sintayong. Apa yang mendasari beliau ini sangat tidak suka sekali dengan Sintayong? Mari kita simak cuplikan lanjutan dari video pertama tadi. Selamat menyaksikan. Ya. Jadi ketakutannya di sini aja tuh, ketakutan yang nggak punya argumen bola gitu loh. Maksudnya? STY melakukan itu loh, potong generasi dari nol. Siapa sisa Luis Mia coba? Iya. Gak ada kok. Febri Haryadi hilang, Evan Dimas hilang, udah. Nggak ada, habis Hansamu hilang. Nggak marah kok publik. Masalah prestasi kok. Sekarang orang khawatir kalau STY diganti. Memang squad ini hanya STY yang bisa kelolanya. Sekarang pertanyaan logika terbukanya lah. Memang squad ini yang ada Tom Hai, ada Ragnar, ada siapa itu, ada Rizky Ridho, ada Asnawi, ada Pratama. Memang cuma STY doang yang bisa kelola gitu. Kan kita nggak boleh tertutup pikirannya kalau di sepak bola. Siap, Bu. Kalau menurut saya, tapi pasti marah-marah lagi. Yes. Ya marah-marah lah. Tapi kemudian yang ngasih kebencian, nggak ada lah. Ngapain benci? Nggak ada kebencian. Hidup kok susah amat pakai benci. Lagi-lagi si Towel menyerang Sintayong. Katanya mungkin salah satu hal yang membuat si Towel ini jengkel sama Sintayong adalah karena memotong satu generasi dalam sepak bola timnas Indonesia. Kita melihat tidak ada lagi Evan Dimas, Hansamu Yaman, itu sudah tidak ada lagi di situ. Dan ada beberapa pemain yang selama ini menjadi andalan di timnas ya, ketika timnas kita diasuh oleh Luis Mia ketika itu. Ada Febri. Tetapi saya mendukung ya apa yang dilakukan oleh Coach Sintayong, memotong satu generasi. Artinya dia menginginkan sesuatu yang baru. Sesuatu yang bisa dia, ketika dia mau mengarahkan itu gampang sekali. Seharusnya di dunia politik juga seperti itu ya. Memotong satu generasi sehingga tidak ada lagi orang yang korupsi. Nah teman-teman, berbicara soal si Towel ini memang tidak ada bosan-bosannya. Orang ini memang perlu diberi pelajaran agar dia bisa kapok. Tetapi saya melihat si Towel ini selama Sintayong masih memegang timnas Indonesia, pasti dia tidak akan bosan-bosannya untuk menyerang Sintayong. Dan selama itu pula saya juga tidak akan bosan-bosannya menyerang si Towel. Ya Ijaz cukup bagus ya. Betul. Tapi Rizky Ridho jangan dinafikan, dia juga bermain bagus. Benar. Nah, terus ketika Ragnar kemarin bermain bagus, kita juga tahu bahwa Ramadan Sananta bermain hanya beberapa menit, tapi menjadikan dia sebagai striker apa pemain nomor 9 yang insagi banget. Posisinya pas, gila gol. Apapun kan itu positioning bagus kan. Jadi maksud saya, ini justru ketika pemain-pemain dari diaspora ini bermain baik, ini adalah motivasi pemain-pemain Liga 1 meningkatkan kualitasnya. Apalagi kita tahu musim depan akan ada full VAR. Terus kualitas wasit ditingkatkan lah. Kita optimis dulu deh gitu. Kita optimis dulu. Dan beberapa pemain asing juga yang bagus-bagus juga akan datang pastinya. Dan tentunya musim depan akan berjuang untuk ke level kompetisi Asia lebih tinggi lagi. Artinya
dari Eropa pemain-pemain berdarah Indonesia yang jadi WNI ini bagus, pemain-pemain lokal ini juga harus melihat itu bukan sebagai sesuatu yang menakutkan, tapi sesuatu ini challenge gitu. Iya, motivasi. Iya, menurut saya gitu. Kayak kemarin saya terus terang duet antara J.I. Jazz dan Rizky Ridho itu tenang banget. Iya, benar. Ini bahkan saya berpikir ini akan bagus, itu susah nembus starter. Ini yang saya suka teman-teman. Komentar-komentar positif seperti ini yang bagus ya, yang seharusnya dilakukan oleh para pengamat-pengamat sepak bola ya. Harusnya mereka melakukan hal seperti ini. Memberikan narasi-narasi yang positif terhadap para pemain lokal kita. Saya sepakat bahwa kehadiran para pemain diaspora atau pemain keturunan itu sangat bagus. Seharusnya bisa membuat atau memotivasi para pemain-pemain lokal agar mereka itu bisa lebih giat lagi, lebih semangat lagi berlatih. Jangan menyerah sebelum bertanding. Kira-kira seperti itu teman-teman. Menjadi pelatih sepak bola, apalagi pelatih timnas Indonesia, tidak segampang bacotan para pengamat. Sekalipun pelatih kelas dunia, ahli strategi, kalau pemainnya tidak mumpuni untuk mengimplementasikan di lapangan, hasilnya tetap berantakan, sulit untuk berprestasi. Seperti yang dibilang oleh Coach Aji Santoso. Jadi buat teman-teman semuanya yang selama ini ngebacot program naturalisasi, program pemain keturunan, itu artinya PSSI sadar diri akan sulit mengembangkan sepak bola hari ini kalau hanya mengandalkan pemain liga domestik. Butuh kerja keras, paham kan? Jadi jangan hanya sekedar ngebacot aja seperti pengamat yang merasa paling wow gitu. Siapa ya pengamat yang merasa paling wow? Iya, seperti background yang ada di video ini ya. Siapa lagi kalau bukan si Towel, dan Towel. Kesal saya. Hari ini baru 134. Ya, semua nulis loncatan tertinggi. Ya, so what? Belum 100 gitu. Ini ciri-ciri orang yang positif ya. Saya rasa coaching dengan saya sama seperti saya juga dengan Coach Mochi, dengan Coach Indra, dengan Coach Nova. Treatmentnya saya sama. Saya men-treat mereka sebagai tim yang solid dengan saya. Mereka bisa WA saya anytime, bisa telepon anytime. Tetapi sebagai profesional ya kita mesti punya target dalam hidup. Ya kita coba dulu jalanin targetnya. Nah kekeluargaannya berikutnya. Ya dong. Jangan dibalik kekeluargaan dulu tapi tidak ada profesional dan targetnya. Ya nanti kita lihat lah. Kalau ternyata hasilnya bagus, ya sesuai. Ya kalau belum bagus ya kita ngobrol gitu. Ya maaf kalau saya kaku ya, karena ini prinsip buat saya sebagai profesional atau saya sebagai ketua umum ya selalu ingin ada target gitu. Karena saya menargetkan diri saya juga. Misalnya contoh ketika saya masuk sejak awal kok saya belum melihat pemain apa, saya udah pernah waktu saya diomongin saya bilang saya mau sepak bola yang bersih dan berprestasi. Saya mau targetnya 100 besar sejak awal loh. Hari ini baru 104. Hebat ya. Ya semua nulis loncatan tertinggi. Ya so what? Belum 100 gitu. Ketika Bapak Erick Thohir merasa biasa-biasa saja dengan naiknya peringkat Indonesia, peringkat FIFA ya, di 134, jadi naiknya 8 tingkat. Beliau merasa biasa-biasa saja karena memang target beliau itu adalah peringkat 100. Ya, apapun itu, kita tentunya harus memberikan apresiasi kepada Bapak Erick Thohir karena di bawah kepemimpinan beliau, Indonesia benar-benar mengalami perkembangan ya, khususnya sepak bola. Saya juga bersyukur bahwa baru-baru ini Bapak Erick Thohir tidak jadi diduetkan dengan Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden ya. Karena sulit sekali mencari orang-orang yang bisa mengurus bola itu seserius Bapak Erick Thohir ini. Kita harus tetap dukung ya, harus tetap support. Seorang Towel misalnya itu sampai Tommy Welly teman kita tuh dibikinin Chan malah tuh oleh
pendukung-pendukung yang pendukung Sintayong untuk diperpanjang. Jadi kalau misalnya lolos pra Piala Dunia, Toel nggak usah diajak gitu-gitu ya. Sebetulnya pendapat Bung Toel juga mirip-mirip juga dengan Henry Satrio gitu ya. Saya juga kan menilainya memang pragmatis sekali strateginya Sintayong ini. Dia naturalisasi, dia menang. Tapi masalahnya piala juga belum datang-datang nih. Piala timnas senior ya. Iya. Belum datang-datang nih juga. Terus makanya itu kan kita pertanyakan. Juara SEA Games bukan Sintayong pegang. Bukan Sintayong. Indra Syafri. Indra Syafri. Iya. Jadi makanya target piala itu belum didapat. Padahal naturalisasi jalan terus. Ya. Problemnya dengan naturalisasi adalah ini program jangka pendek untuk menang, tapi memotong pembinaan sepak bola Indonesia. Makanya kan sempat kita bahas di episode yang lain bahwa bayangkan ada starter timnas, 7-nya itu naturalisasi, sisanya yang memang sudah pemain lama gitu. Nah, apakah itu bagus atau tidak? So far kita dinina-bobokkan dengan kehadiran naturalisasi, dengan misalnya kemenangan pertama di kandang Vietnam sejak 20 tahun lalu, kemudian ada kemenangan pertama di pra Piala Dunia sejak kemenangan melawan Turkmenistan misalnya. Jadi dinina-bobokkan dengan rekor-rekor baru, termasuk yang tadi kita bahas, naiknya peringkat FIFA untuk Indonesia sampai ke 134. Not even nembus 100 besar juga. Tapi kita ini memang gampang terpuaskan lah. Ini satu lagi si Henry Satrio ya, nama orang ini. Ini satu server sama si Tovel. Lagi-lagi dia mempersoalkan apa yang dilakukan oleh Sintayong ya. Soal program naturalisasi. Sebenarnya bukan naturalisasi ya. Tetapi para pemain diaspora itu merupakan program dari PSSI. Dan saya membantah pernyataan dari Henry Satrio ini bahwa dia katakan tidak ada program pembinaan usia dini di bawahnya. Sebenarnya untuk diketahui bahwa pemain keturunan itu adalah untuk program jangka pendek. Sementara untuk program jangka panjang itu tetap dilakukan pembinaan. Jadi mungkin saja si Henry Satrio ini kurang baca atau kurang nonton ya. Jika diumpamakan sebelum kehadiran Sintayong, timnas Indonesia seperti domba yang tersesat. Betul. Sebelum kehadiran Sintayong, jangankan gelar, pintu harapan bahkan tersegel. Nah, pelatih yang diekspor dari Korea Selatan itu menjelma penggembala yang mengarahkan timnas Indonesia. Pintu harapan yang semula tersegel mulai terbuka, warna semangat untuk mendukung timnas Indonesia yang memudar kini mulai dicat lagi. Setuju ya. Dipercantik seperti taman-taman kota jelang pilkada. 2 kali menang menghadapi Vietnam di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi bukti yang tidak bisa diganggu-gugat sekalipun oleh Mahkamah Konstitusi. Sayangnya meski membawa perubahan di timnas Indonesia, Sintayong masih belum kunjung mendapatkan kontrak baru. Padahal harusnya PSSI mempercepat perpanjangan kontrak pelatih 53 tahun itu. Ada beberapa alasan mengapa harus demikian. Namun sebelum itu jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan update terbaru dari Starting Eleven. Jangan lupa subscribe ya. Setelah diterpa isu akan 11. mengundurkan diri dari timnas Indonesia, Sintayong memilih menghormati kontraknya yang akan berakhir Juni 2024 mendatang. Itu artinya kurang lebih 3 bulan lagi kontrak Sintayong habis. Memang ex-pemain Songnam Ilwaitu sudah berbicara dengan pihak PSSI mengenai perpanjangan kontrak. PSSI pun setuju dan akan menambah durasi kontrak hingga tahun 2027. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi oleh STY. Apa tuh? Syarat pertama, Sintayong wajib membawa timnas Indonesia ke babak Oh, ini 16 sudah, besar Piala Asia 2023 dan sudah dipenuhi. Sudah dipenuhi. Kedua, Sintayong fardu ain, hukumnya mengantarkan timnas Indonesia Ini yang akan U23 ke berlangsung babak di Qatar. 8 besar atau perempat final di Piala Asia U23 yang akan dihelat di Qatar pada 15 April 2024. Adanya syarat yang diajukan PSSI menjadikan nasib Sintayong di timnas Indonesia masih di ujung tanduk. Padahal, tanpa memenuhi kedua syarat itu pun seharusnya Taeyong sudah diperpanjang kontraknya.
Ini bukan berarti mendoakan timnas U23 tak sampai ke perempat final Piala Asia U23 Jangan, ya. loh. Hanya saja, ayolah, masa mau memperpanjang kontrak saja harus nunggu hasil di Piala Asia U23. Membawa timnas Indonesia ke Piala Asia itu pun pencapaian yang langka. Apalagi Sinteyong tidak hanya mengantarkan timnas senior ke Piala Asia, melainkan juga timnas Indonesia U20 dan U23. Di level senior, meski dengan sedikit keberuntungan, Sinteyong membawa Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia. Dan itu untuk pertama kalinya. Meskipun di Piala Asia U20 timnas Indonesia gagal melaju ke fase gugur. Sementara masih ada kesempatan lain di Piala Asia U23. Terlepas dari hasil di Piala Asia U23, Sinteyong adalah pelatih pertama yang membawa timnas Indonesia lolos ke 3 Piala Asia. Bidangan pelatih yang menjadikan Josep Guardiola role model itu, ranking timnas Indonesia melesat. Sebelum era Taeyong, Indonesia mendekam di peringkat 173 FIFA. Setelah masuk era Taeyong, ranking timnas Indonesia mengalami peningkatan. Setelah 2 kali menggilas pasukan Philippe Petrozier di kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia kini berada di peringkat 135. Berhasil menyalip Malaysia yang peringkatnya merosot ke 137 setelah kalah atas Oman. Sinteyong yang tak ubahnya seperti player Mobile Legends yang benar-benar ciamik dalam push rank. Ia tidak hanya mengandalkan turnamen, tapi juga menyeriusi laga-laga yang berpotensi mendulang poin FIFA. Salah satunya dengan mengalahkan tim-tim yang peringkatnya di atas timnas Indonesia di FIFA Matchday seperti Curaçao dan Burundi. Dulu proyek naturalisasi menjadi sasaran kritik. Selain tidak membuahkan hasil signifikan, naturalisasi pemain dianggap mematikan bakat-bakat lokal. Namun hal semacam itu mulai redam ketika proyek naturalisasi Sinteyong untuk timnas Indonesia membuahkan hasil. Jika Indra Syafri belusukan ke seluruh Indonesia untuk mencari para pemain, Taeyong belusukan ke luar negeri untuk mencari pemain diaspora maupun pemain yang memiliki darah Indonesia untuk dinaturalisasi. Ya teman-teman, ini tentunya kita harus sebagai netizen ya, kita harus mendesak PSSI segera memberikan kontrak baru kepada Sintayong ya. Jangan sampai menunggu. Memang ada kesepakatan antara coach Sintayong dengan Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir bahwa ada target yang harus dipenuhi, yaitu target pertama tadi itu sudah dilalui, lolos 16 besar ya. Kemudian ada target kedua yang harus masuk di per-8 final. Ini Piala Asia U23 di Qatar nanti. Kita doakan saja semoga target kedua ini bisa terpenuhi agar coach Sintayong bisa diperpanjang sampai tahun 2027. Ya, gimana kalau nanti U23 kita punya kesempatan bagus? Nah, karena itu Liga bersepakat merubah aturan, di mana klub yang pemain U23-nya dipanggil, ya, aturannya dilepas supaya apa? Supaya dia tidak ikut aturan U23, dia pakai pemain yang dia punya tanpa. Nah, jadi udah ada pembicaraan itu. Tetapi ketika saya mendapat informasi bahwa hanya 9 pemain yang mau dilepas, ya saya nggak mungkin dong. Apakah kita sebagai bangsa ini tidak punya empati dan kebersamaan? Harus ada dong. Nah, disitulah saya melakukan yang namanya sesuai dengan aturan, ya, bahwa kita ini otoritas tertinggi sepak bola. Saya bilang stop. Ya, tetapi bukan stop pribadi, kita bicara sama Exco, kita bicara sama stop. Ya, dan terbukti hari ini kumpul semua pemainnya. Ya, itu pun masih ada kesulitan, ada yang berdapat visa, ada yang belum recover dari cedera macam-macam, ya kan? Nah, tetapi kemarin kan kita panggil lagi liganya sama Exco. Ayo, jadi maunya gimana? Oh Pak, kalau kita berhenti total, oke, asal komitmennya tetap kayak kemarin. Pemain U23-nya tolong dilepas, dimaksimalkan sesuai dengan pembicaraan. Makanya ketika mereka, ya udah dia mau jalan lagi, saya oke. Saya bukan pemimpin yang misalnya pokrol bambu, apa maksudnya keras kepala gitu. Saya ini kan sangat egaliter selama tadi
kita punya tujuan yang sama dan solusinya kita ada gitu. Ya. Makanya kemarin waktu EXO ketemu, oke, silakan kalau mau bergulir, tapi ya selesai Lebaran kita duduk lagi. Kalender sampai 2027 seperti apa? Karena kita akan menghadapi kendala yang sama. Baru bicara begitu, malamnya ada announcement AFF, ya, menggulir kejuaraan Asia Tenggara klub yang dimulai tanggal 17 Juli sampai 31 Mei tahun depan. Ini kalender mana lagi? ya. Pusing. Terus ada lagi, gimana Pak Piala Presiden? Gimana Pak Piala Indonesia? Ya saya sih sebagai ketua umum ya semuanya pengen. Tapi apa mungkin pemain kita 365 hari bermain? Itu Gak kan mungkin manusia lah. juga. Ada fatigue-nya, ada cederanya. Ya fatigue, kecapean pikiran, badan. Itu bisa cedera. Dan mereka bukan robot, mereka manusia seperti kita. Nah itulah kenapa saya bilang juga dengan berbagai pihak stakeholder, kita harus bikin kalender yang baik. Ya. Nanti misalnya, kalau kita sepakat AFF bukan prioritas, Asian Games bukan prioritas, karena kan bukan kalender FIFA, dan tidak mungkin liganya berhenti terus. Oke, berarti kita kirim dong tim muda. Nah, tapi kalau SEA Games, ya kita harus kirim tim dong. Itu muka kita, ya kan? AFC Cup, ya haruslah kirim dong. Ya ini kan road to World Cup. Nah, tetapi U23 AFC Cup mungkin karena bukan Olimpiade nanti 2027, ya nggak perlu serius. Kan ini semua dinamika supaya Pak liganya jalan. Tetapi juga nggak bisa semua kalender diikutin, ya kan? Ya kan? Dan kita tidak punya talent pool sebanyak itu. Begini jadinya kalau kita menempatkan orang yang benar di posisinya. Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir benar-benar mengerti sepak bola. Sehingga beliau tahu mana yang paling utama dan mana yang tidak. Sehingga ketika beliau mengambil keputusan untuk memberhentikan liga, itu dibicarakan bersama. Saya membayangkan ini kalau misalnya bukan Bapak Erick Thohir ya yang jadi Ketua Umum PSSI, mungkin ini bisa dijadikan lahan bagi Ketua Umum PSSI untuk dijadikan lahan bisnis dengan klub-klub ya yang dimaksud. Tapi tidak bagi Bapak Erick Thohir. Gol jatuh dari langit, Balas aja spekulasi-spekulasi. bunuh diri ke apa ke? Enggak, gol kita harus bagus. Karena kalau kita cetak gol jatuh dari langit, banyak yang protes haters. Beruntung dapat gol jatuh dari langit, dapat penalti, dapat apa. Jadi kita harus bikin gol ala Man City. Harus kombinasi 20 orang, skill individu lewat 3 orang. Satu passing dulu ke samping, baru cetak gol. Baru kita diakui sebagai tim bagus. Jadi tolong ya, Sintayong, Yong, tolong jangan ada gol jatuh dari langit. Oke? Gimana dia ngatur? Kita mau golnya yang keren. Harus dilatih sama Sintayong. Nanti Sintayong kasih instruksi ke pemainnya. Kasih blueprintnya. Cara main yang bagus. Kalau kiper bikin blur jadi tendang gol bolanya. Dia cetak gol. Balik lagi ke belakang. Balik ke belakang. Terus satir. Menurut teman-teman, perkataan dari Coach Justin ini ditujukan untuk siapa? Apakah sesuai dengan yang dia sampaikan tadi untuk Coach Sintayong atau bagaimana? Menurut teman-teman, ayo coba tebak ya. Siapa yang mengatakan bahwa gol itu tuh jatuh dari langit, itu hasil dari sepak pojok, itu kira-kira siapa? Teman-teman tentu tahu lah. Dan kalau dari level taktik, sebenarnya menurut gue udah ada improvement yang signifikan dari pertandingan pertama ke pertandingan kedua. Banget. Apa perubahan taktik yang diterapkan oleh Sintayong sebenarnya berhasil gitu loh Coach. Mengadaptasi terhadap lawan dan strategi yang ingin dia mainkan. Sebenarnya bukan satu kedua nggak terlalu jauh beda, tapi dari friendly match. Dari friendly match. Dari kualifikasi, di mana gue kritik Sintayong. Dia bilang,
kita itu nggak bisa main bertahan, satu kita nggak bisa bermain dengan 3 back. Ya. Dirubahlah jadi main 4 back. Ya. Jadi mungkin Sintayong nonton Just Talk, gue nggak tahu. Ya pastilah dia lihat apa nih yang terkini derby gitu ya, kan ya. Dan apa namanya terbukti dia merubah ke 4 back ya kan, dan prestasinya jauh lebih bagus daripada prestasi kita sebelumnya. Dan lu banyak banget dikritik ya sama beberapa orang lah di luaran sana yang katanya tiap hari yang katanya lu mendukung lebih mendukung Rafael Struijk ketimbang opsi striker yang lain. Tapi kalau gue lihat dari pertandingan pertama, pertandingan kedua gitu ya, yang membedakan antara Struijk sama striker lain yang dimasukkan itu decision making dan efektivitas, di mana dia memainkan peran yang dia mainkan tuh dengan menurut gua aman dan cukup gitu ya, dimana dia nahan bola, dia duel, dia pressing gitu ya, terus dia buka ruang. Lu Struijk itu punya banyak kekurangan. Iya. This guy baru 18. Betul. Lu bandingin dengan yang sudah masuk yang udah jauh Nah, senior. sementara ketika yang lain dimasukkan sebagai striker, lu lihat maksudnya kayak gimana mainnya. Betul. Hoki Caraga kayak begitu, betul. Egy kayak begitu. Betul. Jadi Egy lebih parah lagi. lebih parah lagi. Lebih ego. Jadi gue jadi paham maksud gue, oh kenapa sih dia yang terus-terusan dipasang. Ini ibaratnya kayak Jose Mourinho nanya nih, ditanya sama wartawan, lu kenapa sih lu masangnya Lukaku mulu waktu di MU tuh? Waktu di MU, ya karena itu. Iya. Lu masih inget pada saat kita live reaction kemarin? Banyak sekali netizen yang ngomong di komentar, kok ini nggak main, kok itu nggak main, kok line up-nya 4 muda, kok nggak berubah, kok nggak ini. Terlalu banyak kok, ngerti nggak? Ya, percayalah kepada pelatih, betul. Yeah. Percaya kepada pelatih, percaya bahwa dia tidak menurunkan seorang pemain karena dia yang tahu kondisi di tim itu seperti apa, betul. Siapa yang kurang perform pada saat latihan, siapa yang cocok, dia udah menganalisa lawannya seperti apa. Tapi netizen kita kan lebih hebat, ya kan? Maka dari itu gue selalu bilang, apapun yang gue omongkan, apapun yang kan terbukti semua lama-lama. Ya. Kalaupun kita nggak lolos, it's okay. Progres yang kita lihat. Yeah. Dan berdasarkan kualitas yang pemain kita miliki, ini udah jauh bagus banget. Ya. Dan masih aja yang bilang Sintayong out. Masih ada yang minta Sintayong out. Ya. That's okay, that's pendapat mereka. Tapi lama-lama netizen yang waras yang hatinya tidak penuh dengan dengki, akan melihat siapa yang benar, siapa yang salah. Orang yang mengatakan bahwa Sintayong harus out, menurut saya itu adalah orang yang otaknya kurang waras. Yang saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Coach Justin, bahwa progres, ya, walaupun kita di bawah kepemimpinan Sintayong belum ada trofi ya, tetapi progres itu ada. Saya sering mengatakan pada video-video sebelumnya bahwa progres yang dilakukan oleh Sintayong itu ada, dan hasilnya sudah mulai nampak, mulai dari peringkat Indonesia yang sudah naik ke 134, kemudian timnas kita berhasil lolos ke Piala Asia 3 level ya, senior, kemudian ada U23, kemudian ada U20. Itu yang namanya kita melihat progres. Jadi kalau orang, sekali lagi ya, orang yang mengatakan bahwa Sintayong harus out, orang itu kebanyakan makan mie instan. Sehingga dia mau itu yang instan-instan, yang cepat-cepat. Maunya langsung dapat trofi seperti itu. Nah, berkaca dari apa yang dikatakan M. Tahir, sebenarnya itu hak dia untuk berpendapat. Namun, alangkah disayangkan kalau ia mengatakan itu tanpa pikir panjang dan kelihatan jelas hanya ngomong berdasarkan emosional semata. Pertama, para pemain di timnas Indonesia yang ia bilang naturalisasi sejatinya hanyalah makrok, sedangkan sisanya adalah keturunan yang punya darah Indonesia. Kedua, agak kocak bila ia ngata-ngatai pemain naturalisasi, padahal klubnya sendiri, PSBS Biak, lolos ke Liga 1 dengan diperkuat banyak pemain naturalisasi yang bahkan bukan pemain keturunan, mulai dari Beto Goncalves, Otavio Dutra, Fabiano Beltrame, Osa Saha, dan Mamadou Bari. Jelas pasti apa yang ia ucapkan sedikit banyak sama saja mengata-ngatai rekan setimnya sendiri.
Lebih lanjut, yang ketiga soal kualitas. Nah, ini yang lucu. Jika ia mengatakan kualitas pemain keturunan di timnas Indonesia adalah 11-12 dengan para pemain Liga Indonesia yang bahkan passing aja masih ngawur, jika boleh jujur, kualitas para pemain yang mentas di Liga Indonesia semuanya masih di bawah pemain yang main di luar negeri. Bahkan pemain asing yang ada, gak ada tuh yang terdaftar aktif dipanggil di timnas yang terhitung sebagai negara top. Selain itu, tim-tim di Liga Indonesia buat bersaing masuk Liga Champions Asia aja sulitnya minta ampun. Itulah kenapa pemain-pemain potensial yang ada di Liga Indonesia sebisa mungkin untuk main di luar negeri buat menambah level kualitas. Lalu soal analoginya yang mengatakan, jika perbedaannya adalah soal pemain yang dibina di dalam dan di luar negeri, ya jelas beda dong. Nggak usah dijelasin panjang lebar, harusnya paham lah. Didikan Eropa dengan liga yang isinya berpadu dengan kungfu serta karate. Dan oh ya, soal buat apa dibentuk kompetisi kalau pemainnya isinya dari luar negeri, coba dulu deh lihat Jepang. Liganya salah satu terbaik di Asia aja, pemain timnasnya 90% isinya yang main di Eropa. Gak ada tuh pemain atau pelaku sepak bola yang mengatakan ingin mengadu pemain lokal dan luar negeri. Ya, seharusnya si Tahir nonton ini ya. Dia mempersoalkan para pemain naturalisasi, tapi dia lupa kalau di PSS Biak itu banyak sekali pemain naturalisasi. Bahkan ada berita yang saya baca itu mantan pelatih PSS Biak itu membantah atau mengatakan bahwa pernyataan si Tahir ini ngawur. Kalian tahu nggak, salah satu talenta Indonesia lagi disorot sama media luar? Ya, siapa lagi kalau bukan M. Tahir. Podcast fenomenalnya itu membuat media Vietnam menulis highlight drama isu imigrasi telah memecah belah sepak bola Indonesia. Dan gara-gara segelintir orang kemudian menimbulkan image jika sepak bola kita sedang berpecah belah. Tapi yang jadi pertanyaan, sebenarnya mereka ini pernah nggak sih ngelihat situasi panasnya perebutan pemain keturunan di luar sana? Coba kita perhatikan situasi wonderkid Barcelona, yaitu Lamine Yamal. Yamal ini ayahnya adalah orang Maroko dan ibunya keturunan Guinea Khatulistiwa. Karena lahir di Spanyol dan bermain di sana, kemudian Yamal memilih Spanyol sebagai kewarganegaraannya. Adakah supporter timnas Spanyol yang ngeluh dan merasa kasihan sama pemain lokal? Kemudian pemain Real Madrid yaitu Brahim Diaz. Beliau ini ayahnya Maroko dan ibunya Spanyol. Kemudian ia memilih Maroko sebagai kewarganegaraannya. Situasi yang mirip dengan Ragnar dan Sen Patinama, yang ayahnya berasal dari Indonesia dan ibunya adalah orang Belanda. Kemudian perebutan yang paling fenomenal tentu saja antara Belanda dan Maroko yang memperebutkan seorang Hakim Ziyech. Ziyech ini ayahnya orang Belanda dan ibunya orang Maroko. Kemudian Ziyech memilih Maroko sebagai kewarganegaraannya. Bahkan Ziyech juga mirip situasinya dengan Tom Haye dan Sandy Walsh, yang mana Ziyech juga memulai karir tim nasionalnya bersama timnas Belanda kelompok umur. Gak pernah dengar tuh para pengamat apalagi pemain lokal Maroko yang mengeluh akan hadirnya para pemain keturunan. Yang mengeluh itu hanyalah si Tahir, Towel, Hendro Satrio, dan juga kawan-kawannya. Baik teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih bagi teman-teman yang masih tetap setia menonton channel Falcon Oe. Salam olahraga.